Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Selamat bertemu dengan saya M. Hasim Mastur SPD MSI, staf pengajar Pondok Pesantren Al-Falah Kamil atau Kampung Ilmu yang tepatnya berada di sebelah polder Kelurahan Banjardowo, Kecamatan Genuk, Semarang. Kampung Ilmu, kampungnya orang-orang yang gemar mencari ilmu. Ilmu apa saja ada di sini. Ilmu umum, ilmu agama, dan ilmu budaya, semuanya ada di Kampung Ilmu atau Kamil. Kepada anak-anak semua para santri Kamil atau Kampung Ilmu, umumnya para sahabat di penjuru Nusantara, ada satu pesan moral yang sangat menarik. Dan ini sangat indah apabila mau direnungkan. Karena itu, renungkanlah ini sampai selesai. Pesan moral dari Kamil yang tidak bisa kita tinggalkan bagi kaum muda, bagi kaum generasi penerus. Satu yang harus perhatikan. Jangan engkau sekali-sekali mendekat kepada yang disebut dengan miras atau minuman keras, atau sepadan dari minas, oplosan ataupun yang lain. Mengapa? Maka dengarkanlah ini sampai selesai. Jangan sampai kita tinggalkan sebelum selesai. Sahabat-sahabat Kampung Ilmu, sahabat-sahabat pemuda, dan adik-adik pesantren Kamil yang mulia. Mengapa kita harus meninggalkan miras atau minuman keras, atau oplosan, atau topi miring, atau apalah yang orang pemuda menyebut sebagai penggemarnya? Karena Allah sudah memberikan organ pada tubuh kita itu sempurna. Sesempurna mungkin. Terutama adalah jantung kita. Jantung manusia yang dibagi menjadi 4 ruang. Serambi kiri, serambi kanan. Bilik kiri, bilik kanan. Dari serambi itu, serambi dan bilik dibatasi oleh sekat yang bisa membedakan antara darah yang mengandung oksigen dan darah yang mengandung karbon dioksida. Darah yang mengandung oksigen adalah darah bersih. Sedangkan darah yang mengandung karbon dioksida adalah darah kotor. Darah bersih ini akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui satu pemompaan alat tubuh pemberian Allah yang sempurna yang disebut dengan jantung. Apabila kaum generasi milenium, kaum generasi muda, para santri, para generasi sampai lengah mengkonsumsi barang terlarang, apa yang terjadi? Darah kalian viskositasnya, darah kalian kekentalannya akan bertambah. Ibarat got atau ibarat saluran, ibarat slogan, itu sudah banyak sampah. Karena banyak sampah, maka alir yang mengalir ke got atau ke saluran itu tidak akan mengalir. Sama, darah kita yang sudah kita masuki dengan materi-materi atau minuman-minuman yang seharusnya tidak kita konsumsi, maka viskositasnya akan menjadi terganggu. Sehingga apa yang terjadi? Darah yang mengandung karbon dioksida yang nanti akan kita keluarkan, kemudian oksigen yang kita keluarkan melalui
ekskresi dan masih ada darah segar yang nanti akan disalurkan ke seluruh tubuh, diantaranya adalah mau kita salurkan ke otak. Kalau jantung kita masih bagus dan darah murni masih bagus, dipompa oleh jantung, sekali jantung memompa, maka akan sampailah kepada otak. Tapi kalau tubuh kita sudah kita kotori, tubuh kita sudah kita masuki barang-barang yang terlarang, viskositas darah ini akan menjadi kekentalannya bertambah, maka jantung ini memompa darah yang mengandung oksigen yang masih murni ini sampai ke jantung itu harus, sampai ke otak itu harus berkali-kali. Yang seharusnya satu kali, set gitu sampai di otak, tapi ini memerlukan beberapa kali. Bisa juga ada yang sampai 5 kali. Set, 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 baru sampai di otak. Ada juga yang sampai 10 kali. Jantung memompa darah, set, 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 sampai di otak. Ada yang lebih dari 10 kali. Apa akibatnya? Kaum pemuda. Apa akibatnya? Para santri, Kamil. Akibatnya jantung ini lemah. Belum sampai usia 40 tahun, jantung kita ini sudah lemah. Aduh, berat rasanya mau memompa darah. Sehingga pasokan oksigen yang melalui darah ke otak ini sangat berkurang. Menurut perhitungan dokter, orang tersebut belum sampai usia 40, jantungnya sudah lemah. Jantungnya sudah parah. Bahkan walaupun sudah dikasih ring pada muara atau saluran-saluran yang menuju ke muara darah itu masih juga berat rasanya. Oleh karena itu, menurut dokter, orang belum sampai usia 40 sudah dikatakan mati atau maut. Tapi menurut Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kehendak Allah, hak prerogatif Allah. Sahabat-sahabat Kampung Ilmu, para santri Kampung Ilmu, dan juga sahabat-sahabatku di penjuru Nusantara. Ada satu cerita menarik. Seorang pemuda yang gemar meminum obat terlarang, gemar berzina-zinaan, gemar melakukan suatu kemaksiatan, mendatangi suatu ustadz, yang mana kegemaran dia itu disampaikan dengan harapan mohon untuk bisa mendapatkan restu. Dengan perlahan pemuda itu mendatangi ustadz. Wahai ustadz, saya ini adalah kegemarannya minum. Kegemarannya adalah minum arak, minum khamr, dan minum obat-obat terlarang. Kegemaran saya adalah berzina. Kegemaran saya adalah melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Bagaimana ustadz? Boleh enggak ini saya teruskan? Padahal saya adalah juga beriman. Saya adalah orang Islam. Sang ustadz menjawab, boleh silahkan. Wah, boleh ustadz? Boleh silahkan. Tapi dengan catatan. Catatannya apa ustadz? Akan saya penuhi syarat-syarat itu. Kalau ustadz membolehkan apa yang akan saya lakukan ini. Karena itu adalah kegemaran saya. Yang pertama syaratnya, kamu boleh meminum obat terlarang, boleh minum obat-obatan yang tidak diharuskan oleh agama, boleh meminum oplosan, berzina, maksiat yang lain boleh. Asal kamu jangan makan makanan apa saja yang berada di bumi Allah. Wah, tidak mungkin Ustadz. Semua makanan yang saya makan selama ini adalah hasil dari bumi Allah. Belum sampai selesai pemuda itu ngomong. Ditambah lagi syarat yang kedua. Kamu tidak boleh bertempat di buminya Allah. Silahkan keluar dari buminya Allah. Aduh, tidak mungkin Ustadz. 2 syarat ini saya tidak mungkin bisa memenuhi. Saya harus di mana? Saya harus pergi keluar bumi mana? Belum sampai selesai berbicara yang kedua. Ustadz mengatakan, boleh kamu lakukan kegemaranmu itu. Asal besok kalau kamu mau masuk neraka, kamu bisa menolaknya. Kamu bisa menangkisnya. Malaikat yang menjaga neraka. Bisa kamu nego. Bisa kamu nego untuk bisa menolak. Kamu tidak masuk neraka. Mendengar kata itu belum sampai perkataan Ustadz ini selesai. Maka pemuda itu geblak dan langsung pingsan. Tidak lama kemudian pemuda itu sadar. Dan ingat apa yang dikatakan oleh Ustadz. Maka pemuda itu langsung tunduk dan bersujud
memohon ampun dan berjanji mulai saat itu dia akan meninggalkan seluruh kemaksiatan, meninggalkan minum-minuman, dan meninggalkan perzinaan. Dia berjanji dan bersumpah di hadapan Ustadz, dan sehingga dia mengatakan kesadarannya. Bagaimana sahabat-sahabatku di pelosok Nusantara? Dan bagaimana santri-santri, para santri di Kamil ini? Apakah ini menjadi pilihan kalian? Apa harus ditinggalkan? Hidup adalah pilihan. Mau melakukan atau mau meninggalkan. Demikian, semoga bermanfaat pada kajian kali ini yang berada di Kamil atau Kampung Ilmu. Dengan saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.